Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan supaya hajat-hajat Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
apapun keinginan Anda supaya segera terwujud. Dan bagi para pemirsa yang ingin tanah atau rumahnya atau propertinya segera terjual, yang sedang mempunyai amanah atau hutang ingin segera hutang atau amanahnya segera terpenuhi atau segera terlunasi, maka Anda bisa mengamalkan amalan ini. Tetapi sebelumnya, bagi yang ingin mengamalkan, silahkan tulis qabil tu pada kolom komentar sebagai sambung sanad dalam mengamalkan sebuah amalan. Sedikit cerita, ketika saya waktu mondok dulu dan guru saya atau kiai saya itu mempunyai putra, dan putranya waktu itu beliau ingin sekali mempunyai mobil pribadi. Kejadian itu kalau tidak salah itu pada tahun 2009, dan waktu itu putra dari guru saya itu diijazahi atau diberi amalan oleh abahnya, yaitu membaca sholawat sebanyak 100.000 kali. Jadi membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sebanyak 100.000 kali, satu hari satu malam, fi majlisin wahidin. Jadi makna dari fi majlisin wahidin ini yaitu diamalkan dari awal sampai akhir di dalam satu majelis atau di dalam satu tempat. Jadi ketika Anda mengamalkan di pagi hari di ruang sholatan Anda atau di ruang apapun, itu satu kali harus langsung selesai. Nah, di sini apabila Anda mengamalkan pada waktu fi majlisin wahidin tersebut, Anda merasa lapar, Anda kepingin buang air besar atau buang air kecil, itu tidak dipermasalahkan atau tidak apa-apa. Jadi ketika Anda merasa lapar, Anda makan dulu, kemudian dilanjut lagi. Atau Anda waktu buang air besar, kemudian Anda berwudu lagi, Anda lanjutkan lagi. Seperti itu maksud dari fi majlisin wahidin. Tetapi tidak boleh disela-selai oleh pembicaraan lain atau omongan lain. Jadi ketika Anda waktu lapar, Anda cukup makan, kemudian setelah makan, minum, kemudian Anda lanjutkan lagi. Begitu juga dengan apabila Anda ingin hajat besar atau hajat kecil, itu ya seperti itu. Jadi Anda ketika buang hajat, kemudian Anda berwudu lagi, kemudian Anda lanjutkan lagi. Seperti itu, fi majlisin wahidin. Itu tata cara mengamalkan di dalam satu majelis itu seperti itu. Nah, ini diamalkan sebanyak 100.000 kali, kemungkinan ya membutuhkan waktu sekitar 18 jam sampai 20 jam. Nah, amalan ini sudah terbukti dan dilakukan atau diamalkan oleh putra dari guru saya atau dari kiai saya, dan biidznillah wa birahmatih, apa yang diinginkan beliau yaitu ingin mempunyai mobil pribadi diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila para pemirsa ingin mengamalkan amalan ini, yaitu untuk tata caranya, amalan ini diamalkan setelah sholat subuh. Jadi Anda setelah sholat subuh, Anda tawasul hadiah Fatihah yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua, hadiah Fatihah kepada man ajazani wa syaikhihi. Untuk yang ketiga, sebut hajat-hajat Anda, kemudian Al-Fatihah. Kemudian Anda baca sallallahu ala Muhammad 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 sebanyak 100.000 kali. Kemudian setelah selesai 100.000 kali, dilanjutkan dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka wa natasyafa'u wa natawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah dzal khuluqil azim
inna natawassalu bika ila rabbika fi qadai hajatina hadhihi. Sebutkan hajat-hajat Anda sekalian. Kemudian ya qadil hajat, ya qadil hajat, ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.